Hai, selamat pagi. Ini hari ketiga saya di Nederland, Belanda, di kota Breda, suatu kota kecil tapi berkembang di antara Belanda dengan Belgia. Saya tinggal di Hotel Leonardo selama 1 minggu ini. Minggu depan saya akan pindah ke Brussels. Oke, saya mau cerita kemarin ketika saya pingin banget ke Den Haag dan Delft, tapi ternyata kata Mbak Siska, Den Haag dan Delft agak nggak nyaman karena tutup semua. Kemarin kan hari Minggu dan kereta juga tidak ada. Jadi saya kemarin akhirnya ke kota namanya Zundert, itu kota kelahiran Van Gogh. Mungkin kalian tidak akan kepikiran untuk ke sana karena ini memang berada di perkampungan, kira-kira 30 menit dari Breda. Ada kota namanya Zundert dan itu tempat lahir pelukis terkenal Van Gogh. Nih, saya beli ini, keren banget, ini kan khas banget bunga mataharinya Van Gogh. Nah, ceritanya itu sangat menarik dan gemes banget. Kenapa? Oke, ke sana kita naik bis. Nah, bisnya sih sama dengan ketika saya di Jepang atau Singapura. Jadi bis yang dibuka ramnya lewat lantai, terus yang melakukan adalah supir biasanya yang di Jepang dan di Singapura. Tapi ternyata di Belanda aturannya memang sama, tapi ternyata kata Mbak Siska, supir-supir itu tidak mau membuka rem. Bahkan kemarin saya sempat mau ditinggal ketika ya dia nggak tahu, bukan nggak tahu banget karena saya ngambil gitu, memanggil bis itu untuk naik. Ternyata driver itu biasanya katanya minta tolong penumpang yang ada di situ. Jadi kemarin akhirnya Mbak Siska yang membuka rem itu untuk saya naik ke bis. Ya ampun, saya pikir aduh akan sangat sulit kalau saya jalan sendiri. Oke, kalau aku bisa bilang saya bisa minta tolong, mungkin dia akan membantu. Saya nggak tahu karena memang beda banget pelayanan dari Asia ya, Jepang dan Singapura daripada ke Belanda. Kelihatan banget mereka ya mungkin karena orang-orang yang bule kan gede ya, saya berpikir tuh ngeri. Jadi jam 1:30 ya saya berangkat dari Breda karena sebelumnya hujan. Hari aja sekarang aja seharian hujan, kacau nggak? Kita ke Zundert itu kira-kira 30 menit. Terus berhentinya bukan di stop bus. Kenapa? Di Zundert itu lagi perbaikan jalan semua daerah Zundert. Jadi kami diturunkan di bus stop sementara di mana fasilitasnya tidak sesuai kan. Jadi remnya dibuka, yang buka lagi dengan Mbak Siska, bukan driver, dan turunnya tinggi derajatnya karena memang itu sementara. Terus di depan dalamnya di bus stop sementara itu karet, dimana agak nggak enak suka dengan kursi roda busuk. ya sudah dan kami nggak kepikiran nanti pulangnya gimana, karena kata Mbak Siska naik bis dari Breda ke sana pun agak susah mencarinya. Oke, karena sudah excited kita nggak terlalu berpikir pulang nanti gimana. Kita masih berjalan kira-kira 10 menit ke kotanya, sentrum Zundert itu. Ya, foto-foto memang enak, suasananya memang daerah permukiman, kayaknya sepertinya permukiman orang-orang tua ya. Jadi banyak sekali prioritas atau orang-orang tua itu pakai
explorer, pakai sepeda, ngobrol, suasananya enak, memang enak. Dan rumahnya Van Gogh dilahirkan di tepat di depan satu bangunan yang katanya sekarang untuk pernikahan besar, bagus, khas Belanda. Aku suka daerah itu, tapi saya yakin ketika kita tinggal di sana banyak masalah yang sangat krusial untuk kami, untuk teman-teman lansia, berhubungan dengan bis, berhubungan dengan jalan-jalan yang katanya Mbak Siska sering terjadi perbaikan dan pedestriannya nggak nyambung karena digali, jadi harus muter. Kan kalau di sini kan nggak mungkin nyebrang jalan seenaknya aja atau berjalan di jalan kendaraan umum, jadi harus muter ke seberang pedestrian yang berbeda. Itu kan nggak gampang bagi orang-orang tua yang susah untuk berjalan dengan walker. Tuh. Terus ketika sudah kira-kira 1 jam saya di rumahnya Van Gogh, ngobrol dengan petugas yang tinggal di sana, yang menjaga di sana, saya membeli tas ini, foto-foto, ngobrol sama Mbak Siska, ketawa-ketawa. Akhirnya satu jam kira-kira kita ada supermarket murah, saya beli beberapa makanan dan mencari bis pulang. Cari-cari sampai Mas kita, aku dulu ya, aku mau cari karena tidak ada bis pulang. Aku cuma bayangkan, gak masa sih tinggal 1 malam di Sundat, cari hotel. Misalnya kalau ada hotel gimana? Kata Mbak Siska, aku nggak tahu di sini ada hotel. Karena memang itu perumahan jarang-jarang kayak film-film Belanda. Rumahnya besar-besar, tunggal, jadi tidak agak jauh, ada pohon-pohon, ada hutannya. Toko paling cuma 1-2, supermarket, restoran aja cuma 1, kafe 1. Gimana ada hotel kan? Aku cuma berpikir, oke, kalau nggak ada hotel, nggak ada bus, terus kita nginep di mana? Saya ketawa aja. Yang saya pikirkan adalah saya nggak masalah tinggal di situ, nggak masalah, senang malah melihat, mencoba 1 malam di sana. Yang saya pikirkan adalah saya nggak bawa obat hipertensi. Jadi, mungkin agak lama Mbak Siska cari bis. Oke Mbak, kita jalannya ke sana. Oke, kita jalan ke tempat pemberhentian bis sementara di sana kan. Kira-kira 10 menit jalan, terus habis itu bingung, nggak ada tanda menuju Breda, pemberhentian bis sementara, bingung lagi. Di mana? Apa di sana? Gak ada. Terus bingung tuh, apalagi saya Mbak, kalau Mbak Ajang bingung, apalagi saya cuma ketawa aja, dia bingung-bingung, tapi tetap aja ketawa-ketawa. Terus pada suatu saat malaikat Tuhan datang lagi, gila. Ini suatu kota, bayangkan, kota kecil, sepi, hari Minggu semua tutup, ya. Tokonya kecil kan, nggak ada toko sebenarnya, cuma 1-2 aja, cuma supermarket yang tadi kami sudah datang. Terus kelihatan sepanjang pandangan nggak ada orang. di tempat bundaran menuju kota Sundat itu, Sentrum Sundat, gak ada orang. Terus mau tanya siapa, bingung. Terus kita pulang gimana? Saya balik lagi, saya ketawa. Terus saya mau gimana? Yang jelas Mbak Sis kan mau kerja besoknya, hari ini hari kerja kan. Dia yang panik. Saya sih ketawa-ketawa, ngobrol, cerita-cerita sambil ketawa supaya nggak panik. Terus tiba-tiba malaikat Tuhan datang lagi. Ada seseorang perempuan, paling mahasiswa kali ya, dia memparkir sepedanya dari kota, berjalan menuju kami. Kita nggak tahu mereka mau kemana, dia mau kemana. Mbak Siska
ke sana untuk bertanya gimana kita mau ke Breda, stop bis yang mana gitu kan. Dia menunjuk ke tempat kita menunggu. Karena kalau kita tidak tahu kita mungkin ada bis tapi tidak tahu kemana. Pokoknya kayak kata Mbak Siska, pokoknya yang penting kita naik dulu deh. Koboi banget. Kita naik dulu, nanti di mana kita mau ke Breda. Jadi karena sementara tidak ada fasilitas dan keterangan ini bis kemana, namanya apa, dan gimana caranya ke Breda. Buat saya itu agak aneh. Kenapa? Yang saya tahu negara-negara maju yang saya jalani, yang sering apalagi sering Jepang dan Singapura, kalau ada perbaikan daerah situ, itu mereka menyiapkan semua fasilitas yang sama dengan yang benarnya, bukan hanya sementara tapi fasilitasnya sama. Ada keterangan bisnya nomor berapa, kita mau kemana, bus stopnya itu namanya apa, terus jalur-jalur pedestrian yang untuk usulan juga sama bagus. Nah, yang buat saya tidak masuk akal, ini Belanda loh, sebuah negara yang majunya sudah lama, tapi kelihatannya mereka tidak update tentang fasilitas disabilitas. Saya akan cerita banyak tentang ini. Jadi Mbak Siska bilang, nanti kalau ada bis kita nggak tahu bisnya itu kemana, pokoknya ada bis kita naik dulu. Karena semakin sore, waktu itu jam 5, setengah 5, semakin sore semakin gak ada bis. Karena itu di kampung. Sunda itu sebuah kampung 30 menit dari Breda. Breda pun sebuah negara kota kecil, apalagi Sunda. Oke, ya udah Mbak, terus aja. Karena kalau ada bis kita naik, kita nggak tahu berhenti mana. Tapi mahasiswa perempuan itu kasih tahu ini untuk ke Breda. Oke, kita akhirnya naik bis itu, ya benar ke Breda. Kami berhenti di Breda Sentrum ya, di pusat kota Breda. Itu sudah ada forecast kan, jam 5 sampai malam tuh hujan deras. Sampai sekarang bahkan 100% hujan, makanya saya belum keluar nih. Terus kita udah nggak terlalu peduli karena hujan derasnya. Dia menurut saya tuh cuman shower. Jadi saya tetap pakai kusurda dengan jaket, hoodie dan jas hujan. Dan jalan agak memang gerimis. Ya awalnya ya nggak apa-apa. Ternyata semakin deras kepala basah banget. Terus kita berhenti di satu restoran cafe mau makan nachosnya enak, alpukatnya enak banget, banyak, dan ada cheese stick keju yang digoreng. Jadi kemarin malam kita makan di cafe, nachos besar bagi 2, cheese stick enak itu. Minumnya apa? Kan cafe, semua orang minum bir, minum wine, minum yang beralkohol tinggi. Saya minum apa? Teh hangat. Mbak Siska tanya sama tugasnya, ada nggak bir yang non alkohol. Terus kita Mas Siska juga mungkin dia pikir kita 2 orang nenek-nenek, oma-oma masuk ke KW semua minum bir yang alkoholnya 10%, terus ada yang lebih tinggi lagi alkoholnya. Kami cuman saya teh hangat. Mbak Siska gak jadi minum bir karena alkoholnya 10%. Akhirnya dia pesen jus strawberry.
Orang lain pasti jadi begini, ini oma-oma ke kafe beginian apa? Sudah kira-kira setengah 6 jam 6 kali ya, jam setengah 7 kami jalan untuk pulang ke hotel. Nggak bisa naik bis, sebenarnya bisa naik bis cuman satu terminal bis stop, tapi kan paginya sudah jelas lift di terminal bis atau stasiun Breda itu rusak. Jadi kalau kita naik bis di sana kita tidak bisa naik. Seru kan? Kalau nggak bisa naik, aku nggak bisa keluar dari ke stasiun. Gak pakai seru karena liftnya rusak. Jadi kami memutuskan untuk jalan kaki dari situ, lewat Hyde Park Breda. Hujan, cukup dingin, waktu itu 19 derajat atau 17 derajat, angin ya, tapi oke lah. Jalan sampai hotel masih hujan, gerimis, tapi menjadi basah karena terus menerus masuk hotel, ngobrol sedikit, ketawa-ketawa. Terus Mbak Siska pulang karena pagi ini besoknya dia harus bekerja. Aku cuman diam, posting, ketawa-ketawa, mikir, terus juga berpikir bahwa ya, saya tinggal di sini memang niatnya adalah untuk fasilitas, untuk resurvey dan research ya. Dan saya menemukan banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan tentang Belanda. Sisi lain Belanda itu ternyata membuat saya terbengong-bengong, tapi saya yakin tugas saya ini menjadikan nanti sebuah inspirasi bahwa saya pengguna suku Soda di satu negara jauh yang ternyata fasilitas disabilitasnya tidak seramah di mana saya pergi, misalnya Jepang sama Singapura, dan hanya punya satu teman, dan besok atau hari ini dia sudah bekerja sampai minggu depan. Saya akan siap untuk berjalan sendiri, yang akan ada lift yang mogok, rusak, yang akan ada bis yang nggak bisa dimintain bantuan untuk naik. So, biarkan Tuhan bekerja. Yang jelas perjalanan saya nggak akan berhenti. Saya menutup mata dengan dengan masalah-masalah tadi, tapi saya berjalan terus karena saya yakin Tuhan selalu ada, ikutin saya, dan ketika saya meminta bantuan, Dia selalu dan akan datang menolong tepat pada waktunya. Oke, selamat pagi hari ini, hari Senin. Selamat bekerja di Jakarta juga. Hari ini saya seharian di hotel karena forecast adalah 100% hujan. Saya akan banyak posting, saya banyak cerita, dan saya akan nulis hasil research saya 3 hari ini di handphone. Begitu sampai Jakarta, saya akan posting dan akan menjadikan buku khusus Belanda. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Salam.